Untuk laporan keuangan saldo 25 Juli 2025 sebesar 1.443.000. Pemasukan dilakukan 1.615.000. Pengeluaran dilakukan 2.800.000 sehingga pada 1 Agustus 2025 terdapat saldo 258.000. Kami mengucapkan terima kasih atas pembahasan sekalian juga semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikan dan amal sekalian dengan pahala yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pengumuman berikutnya, pertama tanggal 3 Agustus 2025 masih sudah mengumumkan melaksanakan pengajian umum yang untuk dan program yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Mas Fauzi Ahmad. Pengumuman berikutnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 September 2025 akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mujaid. Untuk pada ini yang bertugas sebagai khotib Ustaz Asmi dari sana, untuk juga Ustaz Edinso. Demikian laporan keuangan dan keuangan ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan langkah yang kita lakukan untuk kemakmuran yang sudah sebentar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإمام يسجد فقد تظن فمن مضى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi ja'ala ribatan baina qulubil mu'minin wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى عن النفس والهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما بعد معاشر الحاضرين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad bin Jabal, aku wasiatkan satu hadis kepadamu.
yang apabila satu hadis ini engkau jaga, engkau renungkan dan engkau amalkan isinya, maka engkau tidak akan terlepas dari hujah Allah. Artinya engkau akan selalu berada di dalam petunjuk Allah dan akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya apabila satu hadis ini engkau sia-siakan, tidak engkau jaga, tidak engkau amalkan isinya, maka engkau pasti akan terlepas dari hujah Allah. Hidupmu akan celaka dan merugi. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, wahai Mu'ad, sebelum Allah menciptakan bumi dan langit ini, Allah terlebih dahulu menciptakan penjaga-penjaganya. Maka di bumi yang kita injak ini, sampai bumi yang lapis ketujuh, masing-masing lapis itu ada penjaganya. Demikian pula langit. Dari langit lapis 1 sampai lapis ketujuh, masing-masing langit itu ada penjaganya. Sedangkan penjaga yang ada di langit mulai lapis 1 sampai lapis 7 ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeleksi amal yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kata Rasulullah, setiap pagi dan sore amal seorang hamba ini di bawah naik ke langit. Ketika amal itu berada di langit yang nomor 1, penjaga langit yang nomor 1, yaitu malaikat soribul ghibah, tiba-tiba menghentikan malaikat yang membawa amal ibadah seorang hamba tersebut. Kifu wadribu a'mala sahibi hadal amal. Kata malaikat penjaga langit yang nomor 1, lemparkan amal tersebut ke wajah pemiliknya. Saya adalah penjaga amal ghibah. Barang siapa yang ada di dalam hatinya sifat-sifat ghibah, maka amalan itu tidak boleh melewati langit ini. Ghibah itu artinya ngerasani kepada sesama saudara, yang dengan dirasani itu hamba tersebut atau saudara tersebut merasa tidak enak hati. Ada salah seorang sahabat bertanya, bagaimana andai kata yang saya ghibahkan itu benar wahai Rasulullah? Yang saya rasani itu benar wahai Rasulullah? Kalau yang engkau rasani ini benar, kamu sudah menghibahnya. Tetapi apabila tidak benar, berarti kamu sudah melakukan 2 kesalahan. Yang pertama menghibah, dan yang kedua melakukan kezaliman yang lainnya. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, ada yang amalan ini sudah menembus ke langit yang kedua. Setelah amalan ini sudah berada di langit yang kedua, maka penjaga langit yang kedua juga mengatakan, berhenti, lemparkan amalan tersebut. Ana malakul fakhri. Saya adalah malaikat fakhr. Malaikat fakhr ini menjaga apabila
ada amalan seorang hamba yang di dalamnya ada rasa bangga karena dia bisa bersedekah misalnya, bangga karena dia sudah bisa sholat dengan khusyuk misalnya, itu bangga di dalam hatinya, maka itu disebut fakhr. Lemparkan amal tersebut, kata Allah, Allah tidak akan menerima amalnya orang yang fakhr. Kemudian ada lagi kata Rasulullah, amalan seorang hamba yang sudah bisa menembus langit yang nomor 3, tiba-tiba di langit yang nomor 3 dicegat oleh malaikatul kibar. Malaikat kibar adalah malaikat yang menjaga. Apabila amalan seorang hamba di dalam hatinya ada ketakaburan, ada kesombongan, maka amalan itu tidak boleh naik ke langit selanjutnya. Idribu wajha sahibihi, lemparkan amal itu ke wajah pemiliknya. Artinya di langit ketiga amalan itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di lain hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah." Barang siapa yang di dalam hatinya kecil daripada ketakaburan, maka ia tidak akan masuk surga. Kemudian Rasulullah meneruskan ceritanya kepada sahabat Mu'ad. Wahai Mu'ad, ada amalan itu sampai menembus ke langit yang keempat. Di langit keempat ini kemudian dicegat oleh malaikat penjaganya lantaran dia melakukan ujub. Ujub itu artinya merasa dirinya itu hebat. Maka amalan yang ada di dalam dirinya itu sifat ujub, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ini ada yang sampai ke langit yang kelima. Pun juga demikian di langit yang kelima ada malaikat penjaganya, yaitu sahibul hasad. Malaikat yang menjaga, yang menyeleksi amal seseorang, yang apabila di dalam dirinya itu ada sifat hasad, maka amalan itu tidak boleh naik, tidak boleh dibawa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad itu artinya dengki, iri hati, iri kepada sesama saudaranya, agar kenikmatan yang ada di dalam saudaranya itu hilang. Mungkin hilang hartanya, mungkin hilang kehormatannya, mungkin hilang jabatannya. Orang yang menginginkan seperti ini disebut hasad. Di dalam hadis yang lain disebutkan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul al-hatab. Hasad itu memakan segala kebaikan sebagaimana kayu bakar memakan melahap api. Semua kebaikan yang kita lakukan dari ibadah, sholat, haji, zakat, puasa, dan lain-lainnya, itu kalau di dalam diri seorang hamba ini ada hasad, maka semuanya hancur binasa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada amalan, kata Rasulullah, amalan ini sudah melewati langit yang keenam. Tiba-tiba di langit yang keenam dijaga oleh Malakur Rahmah. Hentikan amalan itu. Orang yang mempunyai amalan ini adalah orang yang tidak mempunyai kasih sayang. Saya Malakur Rahmah disuruh oleh Allah untuk melemparkan amal hamba tersebut. Karena dia sekalipun ahli ibadah, di dalam hatinya tidak ada kasih sayang kepada sesama umat. Maka
kasih sayang sesama umat ini adalah mutlak, agar ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi amalan yang sudah sampai ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh pun juga dicegat oleh malaikat yang menjaga amal di sana. Di langit ketujuh, malaikat ini kemudian berkata, lemparkan amalan orang tersebut ke wajahnya, ke tengkuknya, ke perutnya, saking murkanya malaikat tersebut. Lemparkan ke seluruh badannya. Orang ini beramal bukan menghendaki ridho, bukan menghendaki keikhlasan, bukan menghendaki kemurnian ibadah kepada Allah. Tapi dia beribadah ini mengharapkan agar dia dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Agar dipuji orang-orang yang di sekitarnya. Orang yang beramal ini kemasukan sifat yang namanya riya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah meneruskan sabdanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, ada lagi amalan yang sudah hampir sampai kepada Allah. Sudah berada di langit, di atas langit yang nomor 7. Amalan itu diceritakan oleh Rasulullah. Amalan itu terdiri daripada amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, amalan haji, amalan umroh, amalan zuhud. Bahkan diterangkan di situ amalan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Bahkan saking baiknya amal itu menurut para malaikat, itu diantarkan oleh penghuni malaikat dari langit yang 1 sampai langit yang ke-7. Semuanya mengantarkan amal tersebut. Karena amalan itu kelihatan indah, saking indahnya sampai melebihi seindahnya sinar daripada matahari. Kemudian semua para malaikat menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikat bersaksi, wahai Allah, ini adalah amalan yang baik dari hamba-Mu. Tapi apa jawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai para malaikat, kalian semuanya yang berada di langit lapis 1 sampai ke-7, kamu cuma saya suruh menjaga masing-masing pos. Yang lebih mengetahui, yang lebih meneliti, Anar-Raqib, kata Allah. Saya yang maha meneliti. Sesungguhnya amal ibadah yang dilakukan hamba ini bukan karena mencari ridhoku. Maka orang ini saya laknati. Mendengar jawaban daripada Allah seperti itu, maka seluruh malaikat yang ada pada saat itu, yang menyaksikan pada saat itu, semuanya juga melaknat kepada hamba tersebut. Setelah Rasulullah menceritakan hal ini kepada sahabat Mu'ad kemudian menangis sejadi-jadinya. Bahkan sampai bertahun-tahun pengaruh daripada hadis ini. Ketika beliau selalu ingat, selalu dia menangis. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau engkau adalah Rasul, sedangkan saya ini Mu'ad, yang tidak bisa berbuat baik sebagaimana engkau adalah Rasul. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah petunjukku, wahai Mu'ad. Jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Karena sumber daripada kerusakan itu adalah lisan. Orang bisa menghibah, orang yang bisa fakhr, orang yang bisa kibir, takabur, orang yang bisa ujub, orang yang bisa hasad, orang yang riya, itu awal mulanya adalah dari mulut. Maka kata Rasulullah,
kalau kita bisa menjaga mulut, insya Allah hal-hal itu tidak akan terjadi pada kehidupan seorang hamba. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini menjelaskan bahwa apa yang kita anggap baik, amalan yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Allah. Salat yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Kenapa demikian? Barangkali di dalam kita beramal itu kita menyimpan rasa ujub, rasa fakhr, rasa kibir, rasa takabur, la yurham ma'annas, mungkin riya dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan amalan kita ini akan rusak. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jujur sampai sekarang saya sudah berumur 60 tahun. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini masih jauh dari sempurna, masih belum baik. Maka oleh karena itu mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran hati ini. Berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah seikhlas-ikhlasnya. Kata Rabi'ah Adawiyah, pernah suatu ketika seorang wali yang bernama Rabi'ah Adawiyah memberikan tausiah di depan para ulama-ulama besar. Beliau berkata di hadapan para ulama tersebut, apakah kalian semuanya ini takut kepada Allah? Ya, kata para ulama. Apa kalian semuanya ini cinta kepada Allah? Ya, saya cinta kepada Allah. Lalu kenapa kamu masih takut kepada neraka? Lalu mengapa kamu masih menginginkan surga? Katanya kamu itu cinta kepada Allah. Kalau saya, kata Rabi'ah Adawiyah, andai kata saya beribadah ini karena takut kepada neraka, maka saya masukkanlah, saya berdoa mudah-mudahan saya ini dimasukkan ke neraka oleh Allah. Kalau saya beribadah ini menginginkan surga, mudah-mudahan surga dijauhkan dari saya. Tapi saya ini sebetulnya beribadah adalah karena saya seorang hamba yang memang disuruh beribadah kepada Allah. Dan dasar saya beribadah kepada Allah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah aktualisasi daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kalian semua beribadah kecuali beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya umur kita, seiring dengan bertambahnya ibadah yang kita lakukan setiap hari, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin ikhlas kepada Allah, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.